Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita duduk dengan hati yang tenang, kita buka ruang dalam dada, dan kita izinkan cahaya Allah masuk melalui zikir dan lantunan solawat. Di dalam kehidupan yang sering melelahkan ini, kita semua rindu akan ketenangan, rindu akan cinta sejati, dan rindu akan kedekatan dengan Allah. Dalam perjalanan video ini, kita akan menyingkap rahasia bahwa solawat bukan sekadar pujian, melainkan jalan ruh untuk pulang kepadanya. Setiap kata, setiap getarannya adalah kunci untuk membuka rahmat dan cinta ilahi. Maka jangan sekadar mendengarkan dengan telinga, tetapi bukalah hatimu, rasakan setiap kalimat, dan biarkan ia menuntunmu lebih dekat kepada Allah. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, coba tuliskan di kolom komentar, solawat apa yang paling sering engkau baca dalam keseharianmu. Dengan begitu, kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan perjalanan ini akan terasa lebih hidup karena kita menapakinya bersama-sama. Bab 1. Solawat sebagai cermin hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkanlah hatimu sebagai sebuah cermin. Seiring perjalanan hidup, cermin itu perlahan ditutupi oleh debu, noda, bahkan karat, hingga pantulan yang sejatinya bening menjadi buram. Engkau masih bisa melihat, tetapi samar, berbayang, tak jelas. Demikianlah jiwa manusia yang ditutupi oleh dosa, kelalaian, dan cinta dunia. Namun Allah memberikan satu cara agar cermin itu kembali jernih, yaitu dengan lantunan solawat. Setiap kali engkau menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan penuh cinta, sesungguhnya engkau sedang mengusap debu di cermin hatimu. Semakin sering engkau melakukannya, semakin beninglah pantulan itu, hingga suatu saat engkau mampu melihat hakikat dirimu sebagai hamba Allah yang lemah, sekaligus sebagai ruh yang dirindukan olehnya. Solawat bukan sekadar kalimat pujian yang keluar dari bibir. Ia adalah sapuan halus yang membersihkan lapisan demi lapisan kegelapan dalam jiwa. Saat engkau mengucapkannya, engkau sesungguhnya sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Dan rahmat itu, bila turun, ibarat cahaya yang menembus kaca buram, menjadikannya berkilau kembali. Inilah mengapa solawat disebut sebagai jalan menuju hati yang suci. Orang yang terbiasa bersolawat akan merasakan hatinya ringan, pikirannya lapang, dan hidupnya lebih damai. Karena sesungguhnya, jiwa yang dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah SAW adalah jiwa yang dipenuhi cahaya Allah. Namun tidak semua solawat bernilai sama. Jika hanya bibir yang bergerak sementara hati kosong, maka solawat itu seperti tiupan angin yang lewat tanpa bekas. Tetapi bila diucapkan dengan penuh kerendahan hati, kesadaran, dan cinta yang mendalam, maka satu kali solawat saja mampu mengguncangkan lapisan langit. Rahasia solawat terletak pada hati, bukan pada kerasnya suara. Semakin ikhlas engkau mengucapkannya, semakin dalam pula ia menembus ke dalam jiwa, membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Solawat juga mengajarkan kita bagaimana memandang kehidupan. Dunia sering menipu dengan gemerlapnya, seakan-akan disitulah letak kebahagiaan. Namun ketika hati telah disinari cahaya solawat, engkau akan melihat dunia sebagaimana adanya. Fana, sementara, dan bukan tujuan akhir. Engkau tidak lagi menilai hidup dari harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi dari sejauh mana engkau semakin dekat kepada Allah. Itulah cermin sejati yang dipantulkan oleh solawat, mengajarkanmu untuk mengenali hakikat kehidupan dan membawamu kembali ke jalannya. Maka saudaraku, jangan biarkan hatimu tetap buram, bersihkan ia dengan solawat. Setiap kali engkau menyebut nama Nabi, bayangkan hatimu sedang dilap hingga bercahaya. Dan ketika cahaya itu menyinari seluruh dirimu, engkau akan sadar bahwa segala jalan sejati hanya berakhir pada satu tujuan, Allah, sang pemilik segala cahaya. Bab 2. Solawat dan rahasia nur ilahi. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa setiap kali engkau melafalkan solawat, sesungguhnya engkau sedang menyalakan pelita dalam jiwamu? Pelita itu bukanlah cahaya biasa, melainkan nur ilahi yang Allah titipkan melalui lantunan solawat. Ia begitu lembut, namun mampu menembus dinding kegelapan yang paling pekat di dalam hatimu. Betapa sering manusia merasa kosong, resah, dan hilang arah, tetapi ketika bibirnya mulai mengucap
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba ada cahaya lembut yang meresap, seakan ada sesuatu yang menenangkan dari dalam diri. Itulah rahasia nur ilahi yang turun melalui solawat. Cahaya solawat ibarat matahari pagi yang perlahan menyingkap kabut. Hati yang semula gelap, penuh amarah dan kecewa, tiba-tiba menjadi terang. Pikiran yang tadinya kusut menjadi tenang dan lapang. Inilah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, karena nur tidak bisa dipahami oleh akal semata. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang pasrah. Semakin ikhlas engkau melantunkan solawat, semakin teranglah nur yang Allah pancarkan ke dalam jiwa. Dan nur inilah yang membuat hidupmu terasa ringan. Seakan segala beban dunia menjadi lebih mudah untuk ditanggung. Namun saudaraku, jangan engkau kira cahaya ini datang dengan serta-merta. Ia memerlukan kesungguhan, keikhlasan, dan kerinduan. Bila engkau mengucapkan solawat hanya karena ikut-ikutan, engkau tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi bila engkau melafalkannya dengan kerinduan sejati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nur itu akan menetes perlahan, memenuhi ruang hati yang paling sunyi. Ia akan menjadi pelita yang selalu menyala, bahkan ketika dunia berusaha memadamkannya dengan kesedihan dan ujian. Nur solawat adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. Dan ketika nur itu telah hadir di dalam dirimu, engkau akan melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Engkau tidak lagi melihat manusia hanya sebagai tubuh, tetapi sebagai ruh yang sama-sama sedang mencari jalan kembali kepada Allah. Engkau tidak lagi menilai hidup dari apa yang tampak, melainkan dari apa yang Allah kehendaki. Hati yang bercahaya karena solawat akan mampu melihat kebenaran di balik segala peristiwa. Bahkan di balik musibah sekalipun, engkau masih bisa menemukan hikmah karena nur itu menuntunmu agar tidak tersesat dalam kegelapan. Maka, jangan pernah remehkan solawat, wahai saudaraku. Ia bukan hanya untaian kata, tetapi aliran cahaya yang menuntun ruhmu. Jika engkau ingin hatimu terang, jika engkau ingin hidupmu dipenuhi ketenangan, jadikanlah solawat sebagai cahaya yang selalu menemanimu. Sebab setiap kali engkau melantunkannya, engkau sedang membuka pintu bagi nur ilahi untuk turun dan menyinari perjalanan ruhmu menuju Allah. Bab 3. Solawat sebagai jembatan ruh. Saudaraku yang mulia, hidup ini sejatinya adalah sebuah perjalanan panjang. Kita diciptakan dari Allah, berjalan di dunia yang penuh ujian, lalu akan kembali lagi kepadanya. Tetapi di antara kita dan Allah ada jurang yang dalam. Jurang dosa, jurang kelalaian, jurang cinta dunia, yang seringkali membuat kita tersesat. Jurang itu tidak bisa diseberangi dengan harta, ilmu, atau kekuatan. Hanya ada satu jembatan yang Allah bentangkan agar kita bisa selamat menyeberang, yaitu solawat. Setiap kali engkau mengucapkannya, sesungguhnya engkau sedang melangkah di atas jembatan ruhani yang menghubungkanmu dengan Allah melalui cinta kepada Rasulullah SAW. Bayangkanlah, wahai saudaraku, sebuah jembatan cahaya yang membentang di atas jurang yang gelap. Di bawahnya ada arus deras dunia, ada syaitan yang menggoda, ada hawa nafsu yang berteriak ingin menjatuhkanmu. Tetapi setiap kali engkau bersolawat, langkahmu menjadi lebih kokoh, pijakanmu semakin kuat. Kata-kata solawat yang keluar dari lisanmu adalah kayu-kayu yang menyusun jembatan itu. Semakin sering engkau melafalkannya, semakin panjang dan kokoh jembatan itu terbentang, hingga akhirnya engkau sampai di seberang, tempat di mana Allah menanti ruhmu dengan penuh cinta. Namun berjalan di atas jembatan ini tidak bisa terburu-buru. Ia membutuhkan kesabaran, kesadaran, dan kekhusyukan. Bila engkau hanya mengucapkan solawat sebagai kebiasaan bibir, engkau mungkin melangkah setapak, lalu berhenti, bahkan jatuh kembali ke dalam jurang dunia. Tetapi bila solawat itu lahir dari kerinduan yang dalam, engkau akan terus melangkah dengan tenang, selangkah demi selangkah, hingga ruhmu benar-benar sampai pada kedekatan dengan Allah. Itulah sebabnya solawat bukan hanya ibadah, melainkan sebuah perjalanan batin. Dan perjalanan ini tidak akan sia-sia. Orang yang terbiasa menjadikan solawat sebagai jembatan hidupnya akan merasakan jalan yang lapang. Masalah yang tadinya tampak berat, perlahan menemukan jalan keluarnya. Hati yang tadinya gelisah menjadi lebih damai. Solawat mengajarkanmu bahwa menyeberang menuju Allah tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri.
Hanya dengan mengikuti jalan Rasulullah SAW, ruhmu akan menemukan jalan selamat. Maka solawat menjadi pegangan agar engkau tidak tersesat di tengah perjalanan. Maka wahai saudaraku, jangan pernah tinggalkan jembatan ini. Setiap hari, tambahkan langkahmu dengan solawat. Biarlah ia menjadi titian yang membawamu semakin dekat kepada Allah. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukanlah dunia yang fana, melainkan Allah yang abadi. Dan solawat adalah jalan cahaya yang menuntun ruhmu untuk sampai kepadanya dengan selamat. Bab 4. Solawat dan kesucian jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia membawa kotoran dalam hidupnya. Ada noda dari dosa yang disengaja, ada debu dari kelalaian yang tak terasa, dan ada luka dari hati yang pernah lalai. Semua itu menempel pada jiwa, membuatnya berat, gelap, dan kering. Seperti pakaian yang setiap hari dipakai pasti akan kotor, demikian pula jiwa yang menjalani kehidupan pasti akan tertutupi noda. Namun Allah dengan kasih sayangnya memberikan air jernih yang mampu membersihkan jiwa itu, dan air jernih itu adalah solawat. Setiap kali engkau melafalkan solawat, ibarat engkau sedang memandikan ruhmu dengan cahaya yang suci. Solawat membersihkan bukan hanya dosa, tetapi juga rasa putus asa. Sebab banyak orang yang terjebak pada pikiran, aku terlalu kotor, aku terlalu banyak salah, bagaimana mungkin Allah masih mengasihiku? Tetapi solawat hadir untuk membantah pikiran itu. Setiap kali engkau menyebut nama Nabi SAW dengan penuh harap, Allah menurunkan rahmat dan ampunan. Dan rahmat itu menghapus keputusasaan, menggantikannya dengan harapan baru. Jiwa yang semula kering, kembali segar. Hati yang tadinya keras, menjadi lembut. Inilah kesucian yang ditanamkan solawat ke dalam jiwa manusia. Kesucian jiwa tidak bisa dicapai dengan paksaan. Ia bukan hasil dari kehendak manusia semata, tetapi anugerah dari Allah. Solawat adalah jalan agar anugerah itu turun. Setiap lantunannya membuka pintu karunia, dan karunia itu datang dalam bentuk ampunan dan rahmat. Jiwa yang suci adalah jiwa yang mudah menerima cahaya Allah, dan cahaya itu membuatmu peka terhadap kebenaran, sehingga engkau tidak lagi terjebak dalam tipu daya dunia. Seperti tanah yang subur mudah menumbuhkan tanaman, demikian pula jiwa yang disucikan dengan solawat mudah menumbuhkan iman dan ketakwaan. Orang yang jiwanya dibersihkan dengan solawat akan memancarkan keteduhan. Kehadirannya membuat orang lain merasa damai. Kata-katanya tidak melukai, tatapannya menenangkan, dan doanya penuh keberkahan. Semua itu lahir dari jiwa yang suci, yang dipenuhi cahaya Allah. Dan kesucian ini bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sebab jiwa yang bersih adalah seperti cermin bening, yang mampu memantulkan cahaya ilahi ke sekelilingnya. Maka wahai saudaraku, jangan biarkan jiwamu tetap kotor, bersihkanlah ia dengan solawat, setiap pagi, siang, sore, dan malam. Biarkan solawat menjadi air yang terus mengalir, menyapu debu dosa, menghapus noda kelalaian, dan menyirami jiwa dengan cahaya. Karena hanya dengan jiwa yang suci, engkau akan mampu mendekat kepada Allah tanpa penghalang. Dan hanya jiwa yang disucikan dengan solawatlah yang akan kembali kepadanya dengan wajah bercahaya. Bab 5. Solawat sebagai jalan cinta. Saudaraku yang dikasihi Allah, manusia diciptakan bukan hanya untuk bekerja, makan, tidur, dan berputar dalam rutinitas dunia. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu, yaitu kebutuhan ruhani untuk mencintai dan dicintai. Namun cinta yang sejati bukanlah pada harta, jabatan, atau manusia semata, melainkan pada Allah, Sang Maha Pencipta. Dan salah satu jalan paling lembut untuk membuka cinta itu adalah solawat. Sebab setiap kali engkau bersolawat, sesungguhnya engkau sedang menyalakan api cinta kepada Rasulullah yang akan menuntunmu menuju cinta Allah. Cinta yang lahir dari solawat bukan cinta biasa. Ia adalah cinta yang membersihkan dari kepalsuan. Betapa banyak manusia yang mengaku mencintai Allah, tetapi hatinya masih terikat dunia. Betapa banyak yang mengaku rindu kepada surga, tetapi jiwanya masih penuh kelalaian. Namun, saat lidahmu mulai melafalkan solawat dengan ikhlas, maka sedikit demi sedikit cinta dunia akan luruh.
digantikan cinta yang murni. Solawat itu ibarat pelita yang menyalakan kehangatan di dalam dada, sehingga engkau merasakan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir dalam hidupmu. Dan melalui beliau engkau belajar merasakan cinta Allah yang hakiki. Cinta sejati kepada Allah tidak mungkin lahir tanpa melewati cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahasia yang terkandung dalam solawat. Ia menjadikan hatimu lembut kepada Nabi, sehingga engkau ingin meneladani akhlaknya, meniru kesabaran dan kasih sayangnya, serta mengikuti jalan hidupnya. Dan semakin engkau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui solawat, semakin dekat pula cintamu kepada Allah. Solawat bukan hanya doa, tetapi jembatan yang menghubungkan hatimu dengan keindahan cinta ilahi. Ketika cinta itu tumbuh, engkau akan merasakan dunia ini terasa ringan. Apapun yang dahulu membuatmu resah, kini tidak lagi mengikatmu. Sebab cinta kepada Allah melalui solawat membuatmu paham bahwa semua yang ada hanyalah sementara, sedangkan yang kekal hanyalah Dia. Orang yang mencintai Allah lewat jalan solawat akan selalu diberi kekuatan untuk sabar, ikhlas, dan lapang hati dalam menghadapi hidup. Sebab jiwanya sudah ditopang oleh cinta yang tidak pernah goyah. Maka, wahai saudaraku, jangan biarkan hatimu kering dari cinta. Basahilah ia dengan solawat, sebab solawat bukan sekadar pujian yang singgah di bibir, tetapi jalan ruhani yang akan menumbuhkan cinta sejati dalam hatimu. Dan cinta itu akan membawamu pulang, kembali kepada Allah, dengan jiwa yang penuh ketenangan. Karena pada akhirnya, yang paling dicari setiap jiwa hanyalah satu, mencintai dan dicintai oleh Sang Pencipta. Bab 6. Solawat dan ketenangan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan gelombang. Kadang datang angin lembut yang menenangkan, tetapi tak jarang badai besar mengguncang jiwa. Ada saat hati kita lapang, namun ada pula ketika hati terasa sempit, gelisah, dan sesak. Di saat itulah manusia mencari ketenangan, tetapi sering salah arah. Ada yang mencarinya pada harta, ada yang mencarinya pada hiburan, ada pula yang mencarinya pada pujian manusia. Namun, ketenangan yang sejati tidak pernah lahir dari luar diri. Ia hanya lahir dari dalam hati yang tersambung kepada Allah. Dan salah satu kunci paling lembut untuk membuka ketenangan itu adalah solawat. Solawat adalah zikir yang mengalirkan rahmat Allah ke dalam dada. Saat lidahmu bergetar melafalkannya, seakan ada cahaya yang turun, menenangkan pikiran yang kacau, meredam kegelisahan, dan menenangkan degup jantungmu. Betapa banyak orang yang hatinya sempit, tetapi setelah ia membasahi lisannya dengan solawat, ia merasakan dada lapang. Betapa banyak yang dirundung kesedihan, tetapi setelah ia berlama-lama bersolawat, kesedihan itu berubah menjadi kekuatan. Sebab solawat bukan sekadar suara, tetapi energi ilahi yang mengalirkan ketenangan. Ketenangan yang lahir dari solawat berbeda dengan ketenangan duniawi. Dunia hanya mampu menenangkanmu sebentar, namun setelah itu hati kembali gelisah. Tetapi solawat menanamkan ketenangan yang dalam, yang tidak mudah goyah meski badai kehidupan menerpa. Inilah ketenangan para kekasih Allah, yang wajahnya tetap teduh meski hatinya sedang diuji, yang lisannya tetap lembut meski hidupnya sedang dihimpit kesulitan. Semua itu karena hati mereka selalu dibasahi dengan solawat, hingga rahmat Allah senantiasa menaungi jiwa mereka. Ketika hatimu tenang, engkau akan mampu melihat dunia dengan jernih. Masalah yang sebelumnya tampak besar, terlihat kecil di hadapan Allah. Kesedihan yang sebelumnya terasa berat, menjadi ringan ketika engkau sadar bahwa semua adalah ujian. Inilah buah dari ketenangan solawat. Ia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, tidak larut dalam kecemasan, tetapi bersandar pada kasih sayang Allah. Karena sesungguhnya, hati yang bersolawat adalah hati yang sedang bernaung di bawah kasih sayangnya. Maka wahai saudaraku, jika suatu hari hatimu gundah, jangan biarkan ia larut dalam kegelisahan. Ambillah wudhu, duduklah dengan khusyuk, lalu ucapkanlah solawat dengan penuh rasa cinta. Biarkan setiap lafaznya masuk ke dalam dada, menyejukkan pikiran, dan menenangkan jiwamu. Karena sesungguhnya solawat bukan hanya pujian kepada Rasulullah, tetapi kunci yang membuka pintu ketenangan sejati, yang tak akan mampu diberikan oleh dunia apapun. Bab 7. Solawat sebagai cahaya jalan hidup.
Saudaraku yang dirahmati Allah, manusia sering kali berjalan dalam gelap. Gelapnya bukan karena malam, tetapi karena hati yang kehilangan arah. Banyak orang yang tampak ceria di wajahnya, tetapi hatinya kosong. Banyak yang kelihatan kuat, namun di dalam dirinya ia rapuh. Inilah tanda bahwa jalan hidupnya tidak lagi diterangi cahaya. Padahal Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Allah menurunkan cahayanya agar manusia tidak tersesat. Dan salah satu cahaya itu mengalir lewat lantunan solawat. Solawat adalah lampu yang menyala di dalam dada. Ia menuntun langkah, membimbing pikiran, dan menguatkan hati ketika harus memilih jalan. Banyak orang yang bingung dalam hidup, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Namun, orang yang membasahi lisannya dengan solawat akan merasakan bahwa setiap langkahnya diberi petunjuk. Bukan berarti jalan hidupnya bebas dari ujian, tetapi ia selalu merasa dituntun, seakan ada cahaya yang menyingkap kegelapan di hadapannya. Itulah cahaya solawat, cahaya yang bersumber dari rahmat Allah. Cahaya solawat tidak hanya menerangi batin, tetapi juga memberikan kejernihan dalam memandang dunia. Engkau tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, melainkan sebagai jembatan menuju Allah. Engkau tidak lagi terikat pada gemerlap harta atau pujian manusia, sebab hatimu telah tercerahkan. Seperti seorang musafir yang berjalan di padang pasir dengan bintang sebagai penunjuk. Demikian pula solawat menjadi penunjuk bagi jiwa yang haus akan arah. Dengan solawat, engkau tahu mana yang fana dan mana yang kekal, mana yang membawa pada Allah dan mana yang menjauhkan darinya. Orang yang hidupnya diterangi cahaya solawat akan selalu tampak tenang dan teguh. Ia tidak silau oleh dunia dan tidak goyah oleh cobaan. Cahaya itu menjadikan wajahnya berseri, tutur katanya lembut, dan tindakannya penuh makna. Ia ibarat pelita yang tidak hanya menerangi dirinya, tetapi juga menerangi orang lain. Banyak orang yang mendekat kepadanya hanya karena ingin merasakan keteduhan dari cahaya solawat yang memancar dari jiwanya. Inilah bukti nyata bahwa solawat adalah cahaya hidup, bukan hanya doa di bibir. Maka, wahai saudaraku, jangan biarkan jalan hidupmu gelap. Nyalakanlah cahaya itu dengan solawat. Setiap kali engkau melafalkannya, seakan engkau sedang menyalakan pelita di dalam hatimu. Dan semakin banyak engkau melantunkannya, semakin terang jalanmu menuju Allah. Sebab sesungguhnya, solawat ini bukan hanya pujian kepada Rasulullah SAW, melainkan cahaya ilahi yang akan menuntunmu pulang hingga engkau tidak lagi tersesat dalam kegelapan dunia. Bab 8. Solawat dan rahmat tanpa batas. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu sifat Allah yang selalu menenangkan jiwa hambanya, rahmatnya. Rahmat Allah tidak pernah berhenti, ia mengalir tanpa batas, meliputi setiap makhluk, bahkan mereka yang tidak menyadarinya. Kita bisa bernapas, bisa melihat, bisa berjalan, bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan sejuknya angin malam. Semua itu adalah rahmat. Namun ada satu jalan yang membuat rahmat itu turun lebih deras, mengalir lebih lembut ke dalam dada. Jalan itu adalah solawat. Setiap kali engkau bersolawat, seakan engkau sedang membuka pintu langit dan rahmat Allah turun menyelimuti hidupmu. Rahmat yang turun melalui solawat bukan rahmat kecil. Ia adalah rahmat yang menenangkan hati, menguatkan langkah, menghapus kesedihan, bahkan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Betapa indahnya janji Allah, siapa saja yang bersolawat kepada nabinya sekali, Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Bayangkan, 10 kali lipat rahmat untuk satu lantunan solawat. Maka tidak ada yang rugi dalam melantunkannya. Sebab dengan solawat, engkau sedang memperbesar aliran rahmat Allah ke dalam hidupmu. Rahmat Allah yang hadir lewat solawat tidak hanya terasa dalam keadaan lapang, tetapi justru lebih terasa dalam keadaan sempit. Saat engkau dirundung masalah, saat hidup terasa berat, lalu engkau berpegang pada solawat, engkau akan merasakan keajaiban. Jiwa yang tadinya sempit tiba-tiba menjadi lapang. Kesedihan yang tadinya membelenggu tiba-tiba terasa ringan. Semua itu karena rahmat Allah turun melalui pintu solawat. Ia menuntunmu keluar dari gelap menuju terang, dari sempit menuju lapang, dari sedih menuju tenang. Bukan hanya itu, rahmat yang mengalir lewat solawat juga membawa keberkahan bagi sekitarmu. Rumah yang dipenuhi solawat akan terasa damai.
Hati yang membasahi lidah dengan solawat akan menjadi lembut. Bahkan doa yang dibarengi solawat lebih mudah dikabulkan sebab rahmat Allah sedang menyelimuti. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia, bahwa rahmat Allah selalu terbuka dan solawat adalah kuncinya. Maka wahai saudaraku, jangan biarkan dirimu jauh dari rahmat Allah. Basahilah lisanmu dengan solawat agar rahmat itu selalu turun. Biarkan ia menyelimuti keluargamu, melapangkan hatimu, dan menguatkan langkahmu. Karena sesungguhnya, solawat bukan hanya pujian, tetapi pintu besar menuju rahmat tanpa batas. Dan barang siapa hidupnya diliputi rahmat, maka ia tak akan pernah merasa kekurangan, sebab hatinya selalu penuh dengan kasih sayang Allah. Bab 9. Solawat dan Perlindungan Ilahi. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini tidak pernah sepi dari bahaya. Ada bahaya yang terlihat oleh mata, dan ada pula bahaya yang tidak kita sadari. Kadang bahaya itu berupa penyakit, kadang berupa fitnah manusia, kadang berupa bisikan syaitan yang menyesatkan. Kita tidak mungkin mampu melindungi diri kita sendiri dari semua itu dengan kekuatan kita yang terbatas. Tetapi Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan hambanya tanpa perlindungan. Dan salah satu pagar terkuat yang Allah berikan kepada kita adalah solawat. Sebab setiap kali engkau melantunkannya, engkau sedang menempatkan dirimu dalam lingkaran rahmat dan perlindungan ilahi. Solawat bekerja seperti benteng tak terlihat yang mengelilingi hati. Ia menjaga pikiranmu dari bisikan yang menyesatkan. Ia menjaga hatimu dari rasa putus asa. Ia menjaga langkahmu dari jalan yang salah. Betapa banyak orang yang terhindar dari keburukan tanpa ia sadari, hanya karena lisannya basah oleh solawat. Dan betapa banyak pula orang yang diberi kekuatan menghadapi fitnah dunia, karena hatinya teguh dengan lantunan solawat. Perlindungan ini bukan dari manusia, melainkan langsung dari Allah, yang menurunkan malaikat untuk menyertai mereka yang membasahi lidahnya dengan solawat. Perlindungan solawat tidak hanya dirasakan dalam urusan dunia, tetapi juga dalam urusan akhirat. Sebab kelak, di hari yang penuh huru-hara, manusia mencari syafaat agar diselamatkan. Dan siapa yang lisannya terbiasa dengan solawat di dunia, akan lebih dekat dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Inilah bentuk perlindungan terbesar yang tidak ada tandingannya. Maka orang yang menjadikan solawat sebagai wirid hidupnya, sedang menyiapkan benteng untuk hari akhir, bukan hanya untuk hari ini. Selain melindungi diri sendiri, solawat juga menjadi perlindungan bagi rumah dan keluarga. Rumah yang dipenuhi lantunan solawat akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Anak-anak yang dibiasakan mendengar solawat akan tumbuh dengan hati yang lembut. Suasana rumah menjadi tenang, penuh cahaya, seolah rahmat Allah turun dari setiap sudutnya. Inilah perlindungan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi bisa diraih dengan lisan yang tulus melafalkan solawat. Maka wahai saudaraku, jangan biarkan dirimu berjalan tanpa perlindungan. Dunia terlalu penuh dengan bahaya dan kita terlalu lemah untuk menghadapinya sendirian. Jadikan solawat sebagai pagar hatimu, sebagai benteng keluargamu, sebagai pelindung hidupmu. Karena sesungguhnya solawat bukan hanya pujian, tetapi perisai ruhani yang menjaga langkahmu menuju Allah. Dan barang siapa berada dalam perlindungannya, ia akan selalu selamat di dunia maupun di akhirat. Bab 10. Solawat, jalan pulang ruh kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya setiap perjalanan manusia akan berakhir. Apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita kejar, semuanya akan ditinggalkan. Harta, kedudukan, bahkan tubuh ini pun suatu saat akan kembali menjadi tanah. Namun ada satu hal yang akan tetap menyertai kita, amalan-amalan yang kita bawa menghadap Allah. Dan di antara amalan itu, ada satu yang bercahaya, lembut dan penuh syafaat, solawat. Ia bukan sekadar bacaan tetapi bekal ruh untuk pulang kepada Allah dengan wajah bercahaya. Solawat adalah jalan pulang. Saat lidahmu terbiasa melantunkannya, maka ruhmu terbiasa meniti jalan yang lurus. Dan ketika ajal tiba, ruhmu tidak bingung mencari arah, sebab ia telah ditemani cahaya solawat yang menuntun langkahnya. Bayangkan betapa damainya ruh yang meninggalkan dunia dengan bibir basah oleh solawat,
seakan ia pulang dengan membawa bunga wangi yang diterima di hadapan Allah. Inilah anugerah besar yang disiapkan bagi mereka yang istiqomah melantunkan solawat sepanjang hidupnya. Solawat juga menjadi pengikat cinta antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa sering bersolawat di dunia, maka kelak ia akan dekat dengan beliau di akhirat. Dan kedekatan itu bukan sekadar kebanggaan, melainkan penyelamat yang menolong kita ketika semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Betapa indahnya janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadanya. Maka solawat bukan hanya jalan pulang, tetapi juga tiket menuju syafaat yang kita dambakan. Lebih dari itu, solawat adalah bukti cinta kita kepada Allah, sebab Allah sendiri memerintahkan kita untuk melantunkannya. Dan setiap kali kita bersolawat, seakan kita sedang berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku mencintai Rasul-Mu, dan dengan cinta itu aku ingin mendekat kepadamu." Maka jangan pernah anggap enteng satu lafaz solawat, karena di baliknya ada lautan rahmat, ada cahaya cinta, dan ada jalan pulang menuju ridhanya. Maka, wahai saudaraku, marilah kita tutup perjalanan ini dengan satu kesadaran. Solawat bukan sekadar pujian, melainkan jalan ruh untuk kembali kepada Allah dengan tenang. Jadikan ia nafasmu, jadikan ia pelipur hatimu, jadikan ia bekal terindahmu. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah musafir yang sedang pulang. Dan sungguh, tidak ada jalan pulang yang lebih indah, lebih bercahaya, dan lebih penuh rahmat, selain jalan yang dipenuhi dengan solawat. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan kita tentang solawat sampai di sini. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pengingat bahwa solawat bukan sekadar bacaan, melainkan jalan ruh menuju Allah. Jangan biarkan hari-harimu kering tanpa solawat, sebab di sanalah ada rahmat, ada ketenangan, dan ada cinta sejati. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadikanlah hati kami lembut, hidup kami penuh berkah, serta langkah kami selalu Engkau tuntun menuju cahaya-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, kuatkanlah iman kami, dan lapangkanlah rezeki serta jalan hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.